Oke guys, kita kembali ke my channel. Sedikit mengomentari tentang Gubernur Jawa Barat yang lagi viral banget. Di sini eh, saya seneng banget ketika melihat upacara kemarin, anak-anak yang emang susah dididik oleh orang-orang tuanya ataupun sama guru-gurunya susah dididik, ketika 2 minggu pelatihan di militer jauh berbeda banget, bangga banget. Mereka bisa membuktikan bahwa mereka itu jago ketika sesuatu yang jelek diarahkan baik, ternyata bisa berdampak baik. Luar biasa banget Pak Dedi. Saya seneng banget Pak Dedi, meskipun banyak orang yang nyinyir ataupun apa. Ya itu saya nggak tahu motifnya seperti apa gitu. Dengan hasil seperti itu, apa mereka masih nyinyir dengan kenyinyirannya, apa seperti apa motifnya, saya kurang tahu. Apa mereka memang takut kalau anak-anak Indonesia jadi hebat, anak-anak Jawa Barat jadi hebat, apa mereka takut gitu. Aneh banget ketika anak-anak yang tidak bisa dididik, tidak bisa diarahkan oleh orang tuanya dan guru-gurunya, ketika dimasukin ke barak jadi luar biasa seperti itu, masih berani nyinyir. Aduh, keterlaluan banget, keterlaluan. Kayaknya takut deh kalau anak Indonesia maju, ada something kayaknya. Tapi nggak tahu juga, itu ya sekedar prediksi sih. Logikanya seperti itu, ketika jadi lebih baik tapi tetap ada yang komplain, yang aneh banget kalau menurut saya gitu. Luar biasa banget anak-anak itu, dan tentunya dengan pelatihan militer itu luar biasa banget, bisa berubah 180 derajat, 360 derajat malah. Dalam waktu singkat seperti itu mereka bisa membuktikan perubahan karakter, kedisiplinan, dan bisa menjadi petugas upacara paskibra aja yang memang dididiknya berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu baru bisa mengibarkan bendera. Tapi di sana kalau nggak salah cuma 3 hari pelatihan untuk pengibaran bendera, dan perfect banget, luar biasa. Ketika dipertemukan sama orang tuanya, anak-anak itu dipertemukan sama orang tuanya, suasana haru terlihat banget. Kalau yang bisa melihat, terharu banget, seneng banget, bahagia banget, tulus banget. Anak-anak yang tulus dan orang tua yang bangga melihat anak-anaknya menjadi hebat, anak-anaknya menjadi luar biasa. Tangisan haru itu bukan settingan bro, asli itu. Memang ketika ada orang jujur, orang yang mementingkan rakyat, pasti banyak kepentingan-kepentingan yang memang tanda kutip terganggu, mungkin itu mereka. Jadi ibaratnya, kalau ibarat rumah kosong nih ya, rumah yang lama tidak diisi ya, banyak penghuninya mungkin demit apa gitu. Nah itulah ketika rumah kosong itu yang sudah tidak berpenghuni itu dibereskan, dibersihkan, dan dijadikan tempat yang positif, ya itu yang terganggu tuh, dedemitnya, pocongnya, tuyulnya, kuntinya, genderuwonya, ya itu yang bersuara sekarang, yang tidak menginginkan pembersihan rumah itu. Jangan-jangan itu juga gitu. Ngomongnya demi rakyat, tapi rakyat rata-rata seneng kok dengan perubahan ini. Rakyat rata-rata bahagia kok, dan banyak yang ngedukung. Jadi rakyat mana yang yang demi rakyat, yang diperjuangkan rakyat mana? Jadi perlu dipertanyakan jadinya kalau seperti itu. Pokoknya the best, Deddy Mulyadi the best. Saya seneng banget lihat dia. Terlepas dari hal positif negatifnya, namanya manusia pasti ada. Tapi kita lihat perubahan Jawa Barat sedemikian rupa, kebijakan-kebijakannya luar biasa banget. Dan bagi
oknum-oknum yang memang kepentingannya terganggu dengan Deddy Mulyadi, insaf lah bro, insaf. Kita diberi amanah, disumpah loh, kita disumpah untuk mementingkan rakyat. Jadi tolong dong untuk yang terganggu dengan Deddy Mulyadi, dengan kebijakan-kebijakan yang positif ya, saya garis bawahi, dengan kebijakan-kebijakan yang positif yang mementingkan rakyat, tolong dong didukung aja. Kalian kan mewakili rakyat, bekerja untuk rakyat. Jadi ketika itu memang mementingkan rakyat, tolong dong didukung aja, jangan dicegal. Jarang banget orang seperti ini, jarang banget orang yang berani seperti ini. Banyak orang yang baik di Indonesia tapi tidak berani untuk mengubahnya karena banyak jegalan atau apa. Deddy Mulyadi tetap jalan, dia berani orangnya, dia mengambil resiko, mengambil sikap dengan resikonya sendiri. Ya pastinya banyak orang yang terganggu ataupun apa. Jadi dimohon sedikit saran ya, hidup kita di dunia ini cuma sementara Pak, cuma sementara. Jabatan yang Anda emban, Anda duduk untuk apa sekarang, itu akan dipertanggungjawabkan. Ketika Anda mementingkan pribadi dan golongan, sedangkan Anda dituntut untuk menjadi wakil rakyat di sana, Anda telah ingkar, siap-siap aja. Siap-siap aja, ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ingat itu. Jadi harusnya sih insaf dong, insaf. Kita bekerja untuk rakyat sesuai sumpah kita, sesuai ini kita. Jadi tolong berubah. Indonesia harus berubah. Indonesia negara kaya, super kaya, tetapi malah sebaliknya. Mudah-mudahan dengan gebrakan seperti ini, dimulai dari Gubernur Jawa Barat, mudah-mudahan semua yang berada di atas sana tuh bisa berubah dan membuat Indonesia menjadi lebih maju, merdeka. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan, itu semata-mata pikiran saya yang memang melihat perubahan seperti ini ke arah positif. Terima kasih telah bergabung di my channel. Makasih. Kita lanjut nanti ke part berikutnya. Bye bye.